Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's learn about announcement. Mari kita belajar tentang announcement. What is announcement? Apa itu announcement? An announcement is a written or spoken statement in public or formal word containing information about an event that has happened or is going to happen. So publicly people know what, when, and where it is about. Jadi definisi dari announcement atau pengumuman itu adalah pernyataan tertulis atau ucapan yang berisikan informasi tentang peristiwa atau event yang sudah terjadi atau akan terjadi untuk diketahui masyarakat umum, sehingga khalayak umum tahu tentang apa, kapan, dan di mana acara tersebut berlangsung. Type of announcement. Jenis dari pengumuman. Ada yang namanya spoken announcement atau pengumuman yang diucapkan, dan yang kedua yaitu written announcement, pengumuman yang ditulis. Spoken announcement kita bisa mendengar di mall, di airport, atau juga di stasiun. Sedangkan written announcement kita bisa membaca atau melihatnya di newspaper atau surat kabar, magazin, majalah, atau bisa juga di majalah dinding di sekolah. What is the function of announcement? Atau fungsi dari announcement itu apa? An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Jadi, tujuan dari announcement atau pengumuman itu yaitu untuk memberitahu orang-orang mengenai beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi atau acara apa yang akan berlangsung. Di sini contoh tentang apa yang telah terjadi, misalnya telah terjadi gempa. Biasanya ada pengumuman telah terjadi gempa. Pengumuman itu bertujuan untuk memberitahu umum supaya hati-hati akan terjadinya gempa susulan atau potensi akan adanya tsunami. Sedangkan acara apa yang akan berlangsung, contohnya misalnya akan ada berlangsungnya pesta pernikahan atau acara perpisahan, bisa menggunakan text announcement. Jenis-jenis announcement atau kinds of announcement. Yang pertama yaitu event atau acara. Bisa kita gunakan pengumuman. Selanjutnya yaitu missing person, animals, or items. Orang hilang, binatang yang hilang, atau benda yang hilang, kita bisa menggunakan announcement. Berikutnya winner of a competition atau pemenang dari kompetisi. Berikutnya yaitu job vacancy atau lowongan pekerjaan. Sad news atau berita sedih. Kita sering misalnya kita mendengar ada berita meninggal kerabat atau saudara atau orang-orang lain di dalam announcement atau pengumuman. Berikutnya inauguration, marriage or birth. Pernikahan, pengukuhan atau birth, kelahiran seorang bayi misalnya diumumkan, bisa menggunakan text announcement. Berikutnya yang jelas pasti itu new products atau produk-produk baru juga bisa digunakan announcement. Generic structure of announcement atau bagian-bagian dari pengumuman itu apa saja? Yang pertama jelas yaitu opening atau title atau judul, pembukaan atau judul. Jadi struktur pertama dalam announcement text secara umum itu yaitu bagian opening, ditandai dengan judul. Judulnya bisa tentang misalnya acara apa, misalnya bisa juga di judul itu ada greeting atau salam, atau tujuan pengumuman, atau garis besar apa yang akan disampaikan dalam isi pengumuman. Dan yang paling penting dalam sebuah pengumuman atau struktur pengumuman ini atau struktur announcement ini yaitu konten, yaitu bagian inti dari announcement text. Konten juga disebut sebagai explanation atau penjelasan. Terdapat informasi detail di sini untuk menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dan yang terakhir yaitu closing.
Closing biasanya cukup beragam. Di sini kita bisa menuliskan imbauan, tambahan informasi kontak person, media sosial, call to action, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari sebuah pengumuman dan generic structure-nya. Sini ada back to school dance. Di sini adalah opening atau kita menyebutnya juga bisa title. Berikutnya yaitu konten, isi. Nah, ini yang inti atau yang utamanya. Apa, kapan, dan di mana. Berikutnya closing atau penutupan. Nah, di sini ada informasi-informasi tambahan di dalam closing tersebut. Contoh lainnya, kita bisa lihat di sini. Announcement to all department manager, there will be a meeting this afternoon, December 12, 2022 at 1 p.m. in the meeting room. The meeting will discuss the customer complaints. Since the topic is very important, present is a must. Please come on time and don't forget to bring document needed. Thank you, Director. Kita bisa bagian di atas yang announcement itu disebut juga title atau opening. Dan isinya atau kontennya yang di tengah ini. Yang di sini tengahnya ini adalah konten. Dan yang terakhir yaitu ini adalah closing atau penutup. Dalam teks announcement atau dalam teks pengumuman itu terdiri dari beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu simple present tense yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian, event, atau fakta yang berlangsung di masa sekarang. Dan tidak lupa juga announcement text juga bisa menggunakan simple future tense. Announcement text juga erat kaitannya dengan kejadian atau event yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi kita gunakan simple future tense dan menggunakan simple present tense lagi. Yang berikutnya yaitu imperative sentence atau kalimat perintah. Imperative sentence yang ditujukan untuk pembaca. Jenis kalimat yang satu ini biasanya muncul pada announcement text yang berisi tentang imbauan atau undangan suatu acara. Misalnya kalimatnya let's join with English contest, misalnya seperti itu. Declarative sentence adalah kalimat untuk mengungkapkan pernyataan, menyampaikan fakta atau menjelaskan suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah perubahan verb jadi noun atau perubahan kata kerja menjadi kata benda dengan akhiran. Misalnya kata arrive tiba bisa jadi arrival, kedatangan. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang announcement text. Semoga video ini berguna untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.